Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Safitri, NIM 2020-53025. Saya dari kelompok kedua yang bertugaskan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan yang mengambil tema metode SAW pada Lessing Auto Finansi Kudus. Latar belakang. Perusahaan leasing adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan, bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha, sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, atau pembiayaan konsumen. Kedua, dalam penelitian ini akan dibahas kegiatan usaha perusahaan leasing di bidang pembiayaan konsumen, yaitu pembiayaan kredit motor bagi konsumen yang tertera sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Pembiayaan konsumen atau customer finansi adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembiayaan secara angsuran. Ketiga, Lessing Auto Finansi Kudus telah berdiri sejak 2007 yang beralamat di Kompleks Ruko Tanjung Trisakti Jalan Laksamana Bintan Blok A nomor 6-7 dan memiliki karyawan sekitar 53 orang. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana menganalisis Decision Support System menentukan angka kredit dengan metode SAW atau Simple Additive Weighting pada Lessing Auto Finansi Kudus. Kedua, bagaimana merancang Decision Support System menentukan angka kredit dengan metode SAW pada Lessing Auto Finansi Kudus. Ketiga, bagaimana implementasi Decision Support System menentukan angka kredit dengan metode SAW pada Lessing Auto Finansi Kudus. Selanjutnya, adapun tujuan dari dirancangnya metode SAW ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana menganalisis Decision Support System menentukan angka kredit dengan metode SAW pada Lessing Auto Finansi Kudus. Kedua, untuk mengetahui bagaimana merancang Decision Support System menentukan angka kredit dengan metode SAW pada Lessing Auto Finansi Kudus. Terakhir, untuk mengetahui bagaimana implementasi Decision Support System menentukan angka kredit dengan metode SAW pada Lessing Auto Finansi Kudus. Selanjutnya, manfaat dari metode ini, yaitu diharapkan mahasiswa, khususnya penulis, yang melakukan penelitian pada sebuah objek yang mengharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang membutuhkan. Perkenalkan, nama saya Fitriana, NIM 2020-53033. Selanjutnya, kerangka kerja. Uraian kerangka kerja dalam penelitian ini adalah uraian secara rinci terhadap masing-masing kerangka kerja yang telah disusun agar penelitian yang dilakukan dapat terlaksana secara terstruktur dan jelas. Menganalisis masalah. Menganalisa masalah merupakan langkah analisis masalah untuk dapat memahami masalah yang telah ditentukan ruang lingkup atau batasannya. Dengan menganalisa masalah yang telah ditentukan tersebut, maka diharapkan masalah dapat dipahami dengan baik. Masalah yang terjadi di auto finance adalah sistem angka kredit yang masih bersifat manual sehingga tidak efektif dan efisien, dan juga sering terjadi human error. Mempelajari literatur. Mempelajari literatur atau studi literatur adalah tindakan yang dilakukan untuk mempelajari secara ilmiah dan teoritis terhadap masalah-masalah yang telah dibatasi sebelumnya, yang bersumber dari buku, jurnal, karya tulis ilmiah, artikel, tesis, dan berbagai
sangat diperlukan agar penelitian yang dilakukan berpijak pada landasan teori yang jelas dan benar, yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Dengan melakukan studi literatur, maka penelitian yang dilakukan tidak mengarang dan mengada-ada, sehingga dapat diterima di dunia ilmu pengetahuan dan masyarakat umum. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data dilakukan untuk mengumpulkan semua data-data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara. Teknik wawancara adalah teknik yang langsung terjun ke lapangan dan melakukan tanya jawab langsung ke narasumber untuk mendapatkan informasi. Selain teknik wawancara, penulis juga melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan observasi, diskusi, dan konsultasi kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Wibowo, NIM 202053015. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama, pemberian bobot pada kriteria. Langkah awal metode simple adaptive weighting adalah pemberian nilai bobot di setiap permohonan kredit, yaitu karakter atau kepribadian, terus kemudian ada kapital, uang muka, capacity atau kemampuan, kolateral atau jaminan, condition kondisi. 5 kriteria tersebut dapat dibuat tabel sebagai berikut. Ada C1 karakter, C2 kapital, C3 capacity, C4 kolateral, dan C5 condition. Di sini ada nilai-nilai dari poin-poin ini, ada 25 pada C1 karakter, 10 pada kapital, 45 capacity, 10 kolateral, dan 10 condition. Kemudian selanjutnya ada nilai kris karakter. Pemberian nilai kris pada tiap kriteria. Dari kriteria di atas dibuat suatu tindakan kriteria berdasarkan alternatif atau permohonan kredit yang telah ditentukan ke dalam nilai kris. Nilai kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria adalah sebagai berikut. Nilai kris karakter. Adapun nilai kris pada menentukan angka kredit berdasarkan penilaian kriteria karakter adalah sebagai berikut. Di sini 20 untuk sangat kurang, kemudian ada 40 masih kurang, 60 cukup, 80 baik, dan 100 sangat baik. Selanjutnya pada nilai kris kapital atau uang muka. Adapun nilai kris dalam menentukan angka kredit berdasarkan penilaian kriteria kapital uang muka adalah sebagai berikut. Kriteria permohonan. DP lebih kecil dari 15%, maka nilai krisnya 20. DP antara 16 sampai 20%, maka 40. DP 21% sampai 25%, 60. DP 26 sampai 30% sama dengan 80, dan DP di atas 30% sama dengan 100. Oke, selanjutnya nilai kris capacity atau kemampuan. Dalam menentukan kriteria capacity dapat dilakukan dengan rumus sisa pendapatan sama dengan total pendapatan dikurangi total pengeluaran. Adapun biaya besarnya pengeluaran biaya hidup yang telah ditentukan oleh Auto Finance Modus adalah sebagai berikut. Jika pemohon lajang, maka biaya hidup 1.650.000. Yang sudah menikah maka 2.300.000. Dan jika ada anak satu maka tambah lagi 600.000. Adapun nilai kris dalam menentukan angka kredit berdasarkan penilaian kriteria capacity atau kemampuan adalah sebagai berikut. Jika di bawah 500.000 maka nilai krisnya 20. Jika 501.000, antara 501.000 sampai 1.500.000 maka nilai krisnya 40. 1.501 sampai 2.500.000 maka 60. Jika 2.601 sampai 3.080, jika lebih dari 3 juta maka 100.
Selanjutnya nilai kris kolateral atau jaminan. Adapun nilai kris dalam menentukan angka kredit berdasarkan penilaian kriteria kolateral atau jaminan adalah sebagai berikut. Jika tidak ada penjamin, maka 50. Kalau ada penjamin, maka 100. Perkenalkan, nama saya Vicky Febrian dengan NIM 202053022. Di sini saya akan menerangkan tentang nilai Cripps condition atau kondisi. Adapun nilai Cripps penilaian kriteria condition atau kondisi adalah sebagai berikut. Kriteria kondisi. Kriteria pemohon sangat kurang, nilai Cripps 20, kurang 40, cukup 60, baik 80, sangat baik 100. Pengujian terhadap sampel. Penjabaran alternatif pada setiap kriteria berdasarkan kriteria yang rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya, penjabaran alternatif setiap kriteria yang dikonversikan dengan Cripps. Berikut perhitungan berdasarkan contoh kasus yang diambil pemohonan kredit dengan nama Budi. Dengan data sebagai berikut. Data calon pemohon kredit. Kriteria C1, C2, C3, C4, C5. Kriteria macet, baik DP kurang dari 15%, cukup tidak ada jaminan, dan kurang. Budi, baik DP 16-20%, cukup tidak ada jaminan, sangat baik. Kriteria lancar, sangat baik, DP di atas 30%, sangat baik, ada jaminan, sangat baik. Diambil dari dua kriteria tersebut, kredit macet dan kriteria lancar, dua titik tersebut digunakan untuk perbandingan skor Budi. Berdasarkan data di atas, dibentuk matriks keputusan dengan label X yang dikonversikan dengan nilai Cripps seperti tabel berikut. Berikut adalah tabel alternatif macet Budi lancar. C1 dengan nilai sebagai berikut, C2 sebagai berikut, C3 sebagai berikut, dan C4 sebagai berikut. Yang terakhir ada C5 sebagai berikut. Melakukan normalisasi matrik dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi RIJ dari alternatif AI pada atribut CJ berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan atribut. Atribut keuntungan benefit sama dengan maksimum atau biaya cost sama dengan minimum. Apabila berupa atribut keuntungan, maka nilai Cripps XIJ dari setiap kolom atribut dibagi dengan nilai Cripps max atau max XIJ dari setiap kolom. Sedangkan untuk atribut biaya nilai Cripps min XIJ dibagi dengan nilai dari setiap kolom. Adapun yang menjadi kriteria tersebut benefit atau keuntungan dalam penelitian ini. 1. Karakter atau karakter. 2. Kapital atau uang muka. 2. Capacity atau kemampuan. 4. Kolateral atau jaminan. 5. Condition atau kondisi. Berikut adalah hitungannya menggunakan tabel alternatif kriteria. Menggunakan rumus sebagai berikut. Dihasilkan benefit. Hasil dari matrik R adalah sebagai berikut. Kita menggunakan sama dengan dibagi maksimal. Buka. Nah, tabel ini tolong tutup. Kasih dolar. Lalu enter. Dihasilkan nilai 0,6. Kita tarik ke bawah.
Sudah betul. Kita tarik ke samping. Sudah betul. Tarik ke bawah. Tarik ke samping. Tarik ke bawah. Tarik ke samping. Berikut adalah isi dari matriks. Diketahui dengan rumus sebagai berikut menggunakan patokan sebagai berikut. Setelah itu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif VI dengan cara sebagai berikut. Cara menjumlahkan hasil kali antara matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot W sebagai W sama dengan 25, 10, 45, 10, dan 10 menggunakan patokan rumus sebagai berikut. Kita cari V1-nya. V1 sama dengan kurung buka kurung tutup plus kurung buka kurung tutup plus kurung buka kurung tutup plus V16 dikali 25 0,2 dikali 10 0,6 dikali 45 0,5 dikali 10 0,4 dikali 10. Kita berikan dolar. Sudah, kita enter. V1 kita mendapatkan 53. Untuk V2 dan V3 kita tarik ke bawah. Berikut adalah hasilnya. Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai V1 merupakan nilai minimum di mana kredit macet mungkin terjadi dan V3 merupakan nilai maksimum ketika kredit berjalan lancar, sedangkan V2 merupakan nilai budi. Oleh karena itu, nilai kelayakan kredit berada di atas V1 dan di bawah V3. Dalam kasus ini, nilai kelayakan adalah 59 dikurangi 100. Budi dinyatakan layak menerima kredit dengan nilai 66. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.